warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bioteknologi Indralaya. Saya Andi Biasa. Saya Tidak Sasakita. Saya Santri Sapitri. Saya Putri. Akan mempersembahkan video pembuatan data toko. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini terdapat wadah ukur, asam cuka, ZA, gula pasir, saringan, wadah, air kelapa, koran dan karet, sendok, dan panci. Langkah kerja yang akan kita lakukan. Pertama, tuangkan air kelapa ke dalam wadah ukur sebanyak 1000 ml. Setelah pengukuran dirasa cukup, tuangkan air kelapa melalui saringan ke dalam panci. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram atau sebanyak 9 sendok makan ke dalam nata de coco. Gula pasir juga berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi bakteri yang akan melakukan fermentasi. Fermentasi itu sendiri ialah proses perubahan kimia dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Kemudian kita didihkan air kelapa dan gula yang sudah tercampur dan aduk secara perlahan dan tidak perlu menunggu sampai mendidih. Saat gula terlarut, molekul sukrosa akan berubah menjadi glukosa dan fruktosa melalui reaksi hidrolisis. Kemudian bakteri akan mengubah glukosa dan fruktosa menjadi asam laktat. Asam laktat berfungsi sebagai koagulan yang akan mengubah tekstur nata de coco. Kemudian angkat panci dan diamkan nata de coco supaya dingin dan setara dengan suhu ruangan. Kemudian tambahkan ZA ke dalam larutan nata de coco. Di sini ZA berfungsi untuk membantu proses pembentukan tekstur nata de coco. Kemudian tambahkan 2 sendok makan asam cuka ke dalam larutan nata de coco. Aduk perlahan hingga merata. Langkah selanjutnya kita tuangkan larutan nata de coco ke dalam wadah cetakan. Lalu kita tambahkan starter sebanyak 100 ml ke dalam larutan nata de coco. Starter merupakan bakteri asam laktat yang akan melakukan proses fermentasi pada nata de coco. Lakukan penyiraman starter secara zigzag ke dalam larutan nata de coco. Kemudian, aduk larutan yang sudah tercampur semua secara perlahan. Lalu, kita siapkan koran sebagai penutup wadah dari larutan nata de coco. Kemudian, kita ikat menggunakan karet supaya larutan nata de coco lebih terjaga kualitasnya. Setelah ditutup menggunakan koran dan direkatkan dengan karet, akan kita lakukan proses fermentasi selama 10-14 hari. Kemudian kita letakkan nata de coco pada tempat yang datar dan rata, supaya nata de coco terjaga dan tidak mudah terguncang. Kemudian kita lakukan pengecekan. Pada pengamatan hari kedua, sudah terbentuk lapisan nata de coco. Lanjut dan diamkan selama 10 hari. Berikut lapisan nata de coco yang sudah terbentuk selama 10 hari. Lanjut kita bersihkan nata de coco. Supaya lebih bersih, kita bersihkan nata de coco pada air yang mengalir. Kemudian kita potong dadu nata de coco sesuai keinginan. Lanjut kita rebus nata de coco. Aduk hingga merata. Untuk hasil yang lebih baik, bisa ditambahkan rebusan nata de coco menggunakan daun pandan supaya lebih harum. Angkat dan tiriskan nata de coco ke dalam wadah.
Akhirnya, nata de coco sudah siap dihidangkan bersama minuman yang Anda sukai. Selamat mencoba! Proses metabolisme nata de coco. Mekanisme pembentukan nata dimulai dengan pemecahan sukrosa ekstraseluler menjadi glukosa dan fruktosa oleh Acetobacter pseudomonas. Kemudian, glukosa dan fruktosa tersebut digunakan dalam proses metabolisme sel. Selain itu, Acetobacter pseudomonas juga mengeluarkan enzim yang mampu menyusun senyawa glukosa menjadi polisakarida atau selulasa ekstraseluler. Selulosa tersebut kemudian akan saling terhubung lalu membentuk massa nata. Fruktosa selain digunakan sebagai sumber energi, juga berperan sebagai induser bagi sintesis enzim ekstraseluler polimerase. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.